Nggak ada Ini cendekiawan. cuma syuuri ya, sesuai Mau turun ah. Anak mau perasaan. turun. Ya, anak cuma ngomongin aja sih. Syukran warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Nah, Ya. wafik barok. Nggak, itu Sultan Mataram blokir Anas enaknya, giliran aneh buat judul kayak gini kok antum komplain. Itu namanya disebut dalam, ada sunnahnya itu ya. Sunnah Ya, apa lagi memboikot antum? orang. Sunnah main TikTok. Dengar dulu, dengar deh. Dengar dulu antum TikTok ini. itu bid'ah Ustaz. Ikut diajarkan TikTok oleh itu Nabi bid'ah. SAW. Dengar. Ini TikTok wasail akhi. Nggak, iya Sunnah ke bid'ah. bidah. Oh, ini syar'i. Ah. Bidah syar'i tidak dimaksudkan dalam TikTok. TikTok bukan bidah syar'i yang dilarang. Waalaikumsalam. Ustaz, apa pengetahuan salah? Ya, oke. Antum Jadi, mau protes gimana? Ada dengerin ada. iya, jadi Nabi SAW tatkala melihat para sahabat dalam hal muamalah keduniaan, awalnya Nabi SAW melarang, kenapa kalian lakukan seperti ini? Pencangkungkan dalam hal teknologi pertanian, itu kan bidang teknologi ya. Teknologi itu ilmu tentang bagaimana membuat sesuatu lebih mudah, yaitu teknologi, logos dan teknik. Itu ilmu yang mempelajari tentang cara mengembangkan sesuatu sehingga jadi lebih mudah. Jadi keduniaan termasuk TikTok, termasuk TikTok dan Nabi SAW ya awalnya begitulah. Syariat Islam itu pertama ya dilarang oleh Nabi SAW, kemudian dibolehkan. Sebelumnya dilarang, yaitu haram atau makruh, kemudian Nabi SAW membolehkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu, lebih mengerti soal ilmu dunia kalian. Waalaikumsalam. Iya, Ini jadi antum diserang lagi, saya mantan ikhwan. Dan juga ada maslahat kalau kita selama tidak bertentangan dengan secara, ya misalnya ada hal-hal yang jelas disebut haram begitu, kira-kira seperti itu, hal-hal yang berat. Karena hukum di Indonesia pun masih yaitu ahkamnya itu mukhtalitoh, ya, tercampur aduk ya, antara ya tentang misalnya akad nikah itu masih adopsi Islam ya, walaupun orang-orang Belanda itu memasukkan istilah-istilah dalam warisan itu masalah gonogini ya, gonogini dan seterusnya. Mereka mau mengubah aturan-aturan di Indonesia yang itu sebenarnya sudah sesuai dengan Islam, peninggalan para ulama terdahulu, para sunan dan seterusnya. Ala kulli hal, kita hidup di zaman sekarang, baru kita mau memberontak, akan banyak yang menjadi korban. Kita berpikir yang masuk akal lah. enggak sekarang Dan hubungannya dengan kenapa itu
ada fatwa dari Syekh itu karena memang mudarat dan seterusnya itu akan terjadi kalau Ustadz berjihad Abah, tanpa izin dari Ustadz dari Ana pemerintah. nanya Nah, sama oleh antum. Ana nanya sama antum. Eh, ap- Pak, demokrasi itu demokrasi ya. Demokrasi menurut eh, pandangan Salafi Wahabi itu haram atau tidak? iya haram. Demokrasi Jadi ada haram ya. Cuman ada haram. rinciannya, ada beberapa hal yang cocok dengan ajaran Islam, beberapa hal. Silakan ini yang cowok ini yang paling alim di sini, silakan antum kritisi anak di mana anak ngawarnya dulu. Anak siap Ya menerima teman-teman, kritikan. saya ini sama Ustadz Abai itu sudah beberapa kali diskusi, ya kan. Beliau itu kemarin itu menyalahkan tasawur yang Ana bawakan tentang pembacaan sholawat setelah azan. Tunggu dulu, jangan dulu masuk ke situ, akhi. Kita masuk ke Antum masalah. Tadi anak gimana? Masuk dikatakan kemana ngawur kita? dulu. Silakan kritisi anak. Anak mau mendengar suara antum yang luar biasa, banyak ilmunya, masya Allah, tabarakallah. Ya Ya, Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. coba antum lihat ini komennya ini terlalu mudah. Coba, anak minta antum bicara, akhi. Bicara Pak Ustadz? Siapa itu yang anak? Ada kami berdua jadi saksi. Yang kami waktu itu sakit hati dengan sikapnya Ustadz Abu Fadilah. Ana ke antum, ana kasih hati. Tapi kalau antum nanti tiba-tiba bermuka dua seperti Ustadz Abu Fadilah, nah, Bermuka jangan dua harap bagaimana kita ya? gas juga. Antum tuduh munafik begitu dalam pengertian munafik Bukan. hakiki seperti dalam Bermuka surat dua itu Al-Baqarah, begini. wa idza laquhum qalu amanna wa idza qalu ila dan seterusnya. Mereka tatkala bergabung dengan mereka mengatakan Antum tatkala sudah menyendiri. Antum tidak tahu track record Ustadz Abu Fadilah dengan kami semua. Saya secara personal dekat sama beliau. Bahkan menemani saat beliau berhadapan dengan teman-teman Aswaja, termasuk sama Ustadz Hilman. Waktu beliau dimarahi Ustadz Hilman itu, saya yang dampingi. Tanda kutip, saya membela secara soft.
di depan Ustadz Hilmannya langsung waktu Jadi beliau begini, Ustadz Afwan, Muhammad. tadi Syekh Barul itu diturunkan, bukan anak yang turunin, dia sudah diturunkan duluan, dan anak itu oke, karena kayaknya sudah susah untuk memahami satu sama lain. Itu yang sampai setelah di ini, dan bukan anak yang suruh turunkan ya, itu beda lagi terus terang ya. Tapi anak katakan penting saja diturunkan daripada ribut begitu. Kira-kira seperti itu ya, daripada tambah begini tiap hari debat ya. Gini loh Ustadz, Salafi Wahabi itu mensyirikkan, membid'ahkan ya amalan-amalan kaum muslimin, keyakinan-keyakinan kaum muslimin. Kalau diserang balik itu jangan playing victim gitu loh Ustadz. Itu aja. Begini begini antum mau terus begini berdebat terus. Nah, enggak, maksud antum sekarang gimana? Kita tidak boleh kritik Salafi Wahabi begitu maksud antum? Boleh saja kritik yang membangun tanpa mencaci, ya, cerca melakop-lakop dengan lakop-lakop yang sayyi'ah, Ya Allah ya Rabbi, lakop yang buruk. yang melakop-lakop itu Antum bisa buka. ini respon. Silakan kritik. Silakan kritik kritik Salafi Wahabi di TikTok. Coba dengerin. Sudah Ustaz, Sebelum Ana mengkritik Salafi Wahabi di TikTok, Ana itu sudah dijuluki penebar syubhat. Ana sudah dijuluki penebar syubhat satu. Antum kalau mau tahu. Ya. Kemudian yang kedua, kita ini awalnya nggak pernah tentang Salafi Wahabi, tak pernah kritik ya. Kita tak pernah kritik. Tetapi ketika antum mau membela akhlak daripada circle teman-teman, saya tidak mengatakan antum ya, lebih kepada teman-teman antum Salafi Wahabi yang di luaran sana, mereka itu yang melempari kami batu. Kami yang dilempari batu, akhi. Sekarang ketika kami menyerang balik, kok jadi playing victim? Jadi playing victim. Di sini sudah bisa ya, nanti komat saya tinggal sholat ya. Tafadhal. Wahabi maqabun azim. Naam, azim ala liman arafa, lakin liman lam ya'rif hakadha sayy. Jadi ana ma'akum ma fi mushkilah. Ma fi mushkilah. Bainana ma fi mushkilah. Saya berharap antum tetap tidak terpengaruh. Antum kan mau begini, antum mau bagaimana ada ketemu, antum tetap tidak bisa berakhlak yang antum. Kasihan itu ustadz mereka banyak ilmunya, dan antum sebentar Abah dan seterusnya. Abah Sofiah, Ya silakan Akhiran izin ngobrol sedikit. Kalau antum berbicara masalah akhlak, sebentar, kalau antum berbicara akhlak, teman-teman antum lebih ngeri. Ada yang menyebutkan Bang Sabil, izin ngomong sampai sedikit ya. Sebentar. Nanti satu-satu, Bang Andir dulu. Sebentar. Mungkin begini Pak Andri, beliau duluan kalau Ana lihat, baru antum. Ana lebih dulu naik sini, Afwan. Iya. Dan minta maaf ini Pak Andir nanti habis Herlan baru antum. Siap. menunggu. Sekarang Herlan mau ngomong apa Herlan? Enggak, Afwan. Ana baru ngikutin perdebatan antara Aswaja dan Wahabi itu sekitar beberapa tahun ya, mungkin 1 tahun. Dan Ana sering ngelihat ketika Aswaja itu berdebat, terutama di Basmi, itu jelas kelihatan ketika mereka kalah ujungnya nanti mereka mengatakan, ada yang kata-katanya binatang. Itu contohnya Hilman itu sering nyebut orang binatang. Contohnya itu Ustadz Faris itu nyampe kapok, dia nggak mau berdebat lagi sama siapapun. Karena apa? Ketika dia kalah, dia bilang orang lain binatang. Itu kenyataan, Bang. Kalau dibilang itu flying victim, kita buka lagi datanya waktu perdebatan itu. Itu nyampe bilang ke saya loh, itu Ustadz Faris itu. Dari mana adabnya seorang Hilman katanya? Ilmunya Hilman itu di mana? Afwan, Anda nggak nanya Bang Andir ya? Karena Bang Andir basmi di sini.
Itu kenyataan, itu yang Ana lihat loh. Boleh saya sekarang ngomong? Afwan, Ana nggak minta Boleh antum sekarang saya- nanggapin karena antum anggota Basmi gitu. Afwan. Enggak, saya nggak mau nanggapin antum. Karena saya sudah tahu karakter antum itu seperti apa. Antum mau berdiskusi Enggak, tapi antum nggak punya ilmu. Enggak gitu. Ini pernyataannya Bang Sabil mengatakan orang lain playing victim, sementara dia sendiri nggak melihat Lah, emang ketika betul. teman-teman Betul, di- kebanyakan failing teman-teman victim. Oke, saya jawab, Bang Herlan. Saya jawab. Saya sudah Ini pernah beneran loh, Bang. Saya jawab. Gini ya, Sabila, antum di pihak mana sebenarnya? Kalau antum menjawab, Ya Allah, Ini ya kalau Rabbi. kita mau buka, Lihat ini judulnya, kalau kita mantan mau buka, Salafi Wahabi. Oke. ini Anda kalau kita jawab. mau Oke, buka oke, saya rekamannya, sekarang. Afan Bang, ini kalau ini kita mau saya buka sekarang rekamannya, Bikin bertanya nih. Afan Bang, antum dari JI Apa? bukan Sebentar, Salafi. saya belum. Bang, Beda ini- lagi. Udah lah, Izin tafadhol. saya Afwan ngomong. Bang, ini kalau mau buka rekamannya, kita buka rekamannya teman-teman Basmi ketika berdebat dengan orang-orang yang dianggap ustadz oleh yang misalnya Abu Fadilah, dia itu ada lagi namanya Ustadz Faris, Ustadz Sultan Mataram. Kita lihat lagi aja, kita buka lagi rekamannya Aswa teman-teman Basmi ketika mereka kalah apa yang mereka Oke. ucapkan. Mereka nggak segan-segan mereka berkata. Mereka Ini ya rasa dari Gini Bang Apa Herlan, mereka, Bang Herlan ini sulitnya umat agama Wahabi. Ini umat agama Wahabi ketika umat Islam sudah melawan. Herlan sudah kejang cukup ya. Herlan, Lo enggak, Cukup ya, sulit ini. kalau antum nggak Umat percaya, agama kalau antum Wahabi nggak ketika percaya, umat antum Islam melawan, Iya, sudah dia cukup, marah cukup. dia. Coba Anda tanggapi. Yang lain Nanti tolong orang diam dulu tersinggung sebentar. juga. Oke. Ustadz Abba, tolong Herlan, diam dulu antum- sebentar. Anak biar bisa menanggapi. Jadi begini, tentang Ustadz Hilman, itu personal beliau. Dan beliau juga bersikap keras begitu. Karena beliau itu pernah berhadapan langsung dengan siapa itu pemilik rumah iso itu? Ustadz Muhammad Abduh. Beliau itu saat masih jadi santri waktu masih kecil ketemu dengan Ustadz Salafi Wahabi namanya Ustadz Muhammad Abduh yang punya rumah iso itu. Beliau sama teman-teman yang santri waktu beliau masih nyantri, masih kecil, dipanggil lah karena khuruj ke daerahnya. Dipanggil, kemudian beliau itu sama teman-temannya itu amalannya disesat-sesatkan, ulamanya dituduh ahlul bid'ah, sesat. Beliau punya sakit hati. Jadi kalau antum lihat hari ini kemarahan beliau ketika beliau akhirnya menjadi orang alim, kemudian beliau bersikap seperti itu ada perjalanan masa lalu. Tokoh yang sangat beliau percayai, sebentar Bang Herlan, tokoh yang sangat beliau percayai secara keilmuan, orang yang sangat beliau hormati, itu disesat-sesatkan di depan mata dia, dan dia waktu itu masih menjadi santri yang masih anak kecil. Sekarang ketika beliau berilmu, ya beliau punya rasa sakit hati, wajar beliau punya karakter begitu, dan itu tanggung jawab secara personal Ustadz Hilman. Ya, makanya kalau kita mau bicara, kita bicara faham saja, tidak Ya usah iya Bang, personal. tapi Sebentar, Dan itu Herlan, benar, orang iya, lain ngomong. Fisabilillah iya, benar. tapi kalau mau dikatakan, Lapus, kalau boleh mau saya dikatakan ngomong sedikit, playing Os? victim, enggak Begini. bentar Bang. Enggak, sebentar Tapi Herlan, kamu gini, terlalu gini, banyak Bang, ngomong kalau Herlan. dikatakan playing victim, Ini sulitnya umat agama Wahabi ketika umat Islam sudah melawan. Ini umat agama Wahabi seakan-akan dia korban gitu loh. oke, celakanya, ini, izin saya. ini Bang Kode, Afwan, Ana bertanya kita kan, kasih waktu, Anda mengatakan anu. Wahabi, apa itu Kita Wahabi? kasih waktu buat ini. Wahabi, buat oke, saya jawab. Saya izinkan saya menjawab dulu. Wahabi Apaan? adalah sebuah bukan lagi firqah, tetapi sebuah agama yang dibangun oleh Muhammad bin Al Ya udah. Wahab An-Najd. Gitu loh. Seseorang itu yang mana dikatakan Tuhannya Wahabi ketika apa? Tuhannya Seseorang sedang dikatakan- duduk di arsy. Yang mana Tuhannya punya tangan sebelah kanan dua gitu loh. Itulah umat Afwan, agama itu Wahabi. pendapat bukan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita Ada buka datanya pendapat kami itu punya bukan- datanya. Oke, bagaimana kalau saya tampilkan datanya? itu bukan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan ketika teman-teman Basmi mengatakan Sulitnya kau nggak bisa baca Herlan, kau buta huruf. Kau buta Enggak, huruf Herlan. kalau kita buka data Bang, kita buka data lagi. Ayo kita Izin buka saya data, ayo personal, kita Bang. buka data. Izin Namanya Herlan, Syekh kamu Muhammad mute. bin Siap, Abdul siap Wahab. Ustaz Sandir. Siap Ustaz Sandir. Tafadhal Ustaz. Bang Herlan sabar dulu, nanti Anda kasih waktu, sabar. Gini. Tanggapi enak, gantian ngomongnya. Gini, Biar tadi kita kan jelas berbicara dulu apa masalah sebentar Herlan. Tadi kan berbicara masalah akhlak ya. Herlan itu menyinggung Anda Ustadz bukan mau Hilman. masalah akhlak. Sebentar, orang lain ngomong dengerin. Ente tadi nyerocos terus, saya nggak ngomong-ngomong. Ya, Anda tadi diserang sama Bang Kode. Anda belum sempat defense dengan perkataan beliau.
Antum sudah Sabar Bang anak Irfan, dengar sekarang pendapat waktu antum. untuk Bang Andir, antum diam dulu, nanti gantian. Antum kita kasih waktu, akhi. Gini, saya cuma mau menanggapi Afwan, apa anak Sofian pamit saja. aja. Minta maaf, Ya, terserah. anak pamit. Sebentar Ustaz, ada yang Karena mau saya anak sudah lihat sampaikan komen Ustaz. sudah Ada yang mau saya tidak sampaikan. baik begitu. Nanti antum japri Nah, anak. ada yang mau saya Ana sampaikan siap menerima Ustaz. japri. Ada yang Tidak, mau antum japri ada yang mau aja, saya nah. sampaikan. Yang penting ana pesan sama Ustadz Abah Sofi ya, antum jangan kayak Abu Fadilah, bermuka dua dia. Anak mau lebih baik anak ini lawan Kristen atau Yahudi ya. Ya, Abu Fadilah suruh Ini kesini, suruh sesama ribut dulu Islam. sama ana. Kemarin dia nyuruh hostnya turunin. Jangan begitu, akhi. Jangan Jangan. bicara anak- nalar, berpikirnya nalar. Sebentar saya belum Anak ngomong. tidak. Ini kesian Orang- Ustaz Khalid sudah selama jadi sasaran di bawah ini. Ustaz, bikin saya ngomong. Ustaz Khalid Orang Wahabi wassalam. ada yang lebih ngeri lagi Kasihan. Ustaz. Ada yang bilang Imam Baihaqi dan Imam Nawawi sebagai bajingan Mu'tazilah. Ada yang bilang dari Wahabi, Imam Baihaqi dan Imam Nawawi sebagai bajingan Mu'tazilah. Termasuk Herlan pernah bilang Habib Umar Al-Hafid sesat. Disitulah umat agama Wahabi. Saya katakan umat agama Wahabi Jadi, yang kalau nabinya anak bernama punya Muhammad pandangan bin Abdul sendiri Wahab ya. An-Najat laknatullah alaihi ajma'in. Antum bisa Jelas. tanya kepada Herlan. Antum bisa bertanya kepada Herlan bahwa Punya Herlan pandangan beberapa hal sunnah yang beliau lakukan, walaupun ada kekurangan dalam hal lain, itu masih sebatas karena manusia ya. Tidak sempurna. ketika Itu, menyebutkan Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi bajingan Mu'tazilah, apakah antum setuju? Demi Allah saya tidak Afwan setuju. sebentar, di sini udah iqomah. Siapa yang mengatakan Saya begitu? tinggal- Syekh saya Muhammad tinggal bin sholat Abdul di sini Wahab. dulu ya. Teman-teman, di sini udah Syekh iqomah, Muhammad saya bin tinggal Abdul sholat, Wahab kita yang akan mengatakan ngobrol. itu. Iya, antum sholat ini. Baik, kalau mau pamit. Jangan Ya, bilang Bang, Ustaz, ini yang dan juga di seterusnya. sini. Anak Saya mau pamit katakan ya, bahwa Afwan. saya katakan umat agama Wahabi itu nabinya bernama Muhammad bin Abdul Wahab An-Najat laknatullah. Tidak Saya ada katakan kita bahwa yang mereka- Tuhannya agama Wahabi tangannya sebelah kanan kita dua. tidak fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Los. Makanya saya katakan, Iya, Abah, semua. kau jangan kosong lembut ya. Kau ini, bagaimana teman-teman mau memaki-maki kita? Kita diam. Begitu kami melawan, kamu seakan-akan menjadi korban, gitu. di mana Di mana kau lihat itu si Ustaz bajingan ya? Piranda, si bajingan Khalid Wasalama. Bukan mas, Bagaimana bajingan-bajingan itu semua? Bukan, Ketika Mas. diajak, ayo kita diskusi, mereka kabur. bukan maki-maki. Layaknya mahdus. Afan bang Kodir. Ya ini Nanti Ana diskusi minta- bukan di TikTok. Afan dikit aja. Nanti Ana minta datanya. Afan Ana mau sholat isya dulu. Nanti Ana minta antum sampaikan pendapatnya Muhammad bin Abdul Ente Wahab. bisa baca Akhi, kitabnya surat lah, aja dulu, ada akhi. datanya. Itu pendapat Akhi, pribadi surat dia, aja dulu, tidak ini masih bisa didapatkan di ketemu kitab lagi. manapun. Sampaikan ke Akhirnya saya antum yang sholat- ada di buku kitabnya saya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah pendapat dia sendiri. Sampaikan ke saya kalau memang ada. Tunjukkan. Dari Kau tahun bisa ke baca, tahun kau bisa data baca. itu bang. Oke, Saya tanyakan ku tunjukkan. teman-teman Oke, saya Basmi, itu tunjukkan. nggak ada bang. Saya tunjukkan sekarang kau bisa baca kau. Bukan nggak ada, Akhirnya tapi antum ente sholat nggak bisa aja baca dulu, kitab. jadi Konsep apa? panjang ini. Konsep apa? Tiga tauhid kita buka lagi. Siapa yang berapa pertama kali komentar? buat Nggak tiga tauhid? ada, bukan nggak ada, tapi ente nggak bisa baca kitabnya. Itu aja yang jadi masalahnya. Kitab Ente beliau bang. kebanyakan Rata-rata itu bacot, merupakan bukan pendapat baca. ulama lain. Oke, ulamanya itu nggak antum percaya, tapi kan ulama itu memang ada. Tapi itu bukan pendapat personal beliau bang. Beliau bukan mujtahid. Beliau dikenal sebagai pejuang. Kita nggak bisa menafikan. Bang. Pejuang Orang pembela Saudi itu Yahudi, nggak ada yang nggak pejuang menganggap pembela semua Yahudi, Muhammad bin Abdul pejuang Wahab itu pejuang. membantai umat Islam. Ada pejuang membasmi umat Islam ya. Ya, membantai. Gimana kita lihat aja di seluruh Arab Saudi, kita Lihatlah lihat aja wajahmu gimana saja kau sejarah tidak berani, Rasul Muhammad kau bin tidak Abdul berani Wahab sebagai tunjukkan. penjahat. Kau tidak gentle kau. Saksinya Bacotmu itu aja, adalah Bang. kakak kandungnya sendiri. Ayo kita buka aja di Sulaiman bin sejarahnya Abdul Wahab. mana. Gini bang, kita buka aja sejarahnya di Arab Saudi. Di mana di Arab Saudi itu yang ada beritanya bahwa si Muhammad bin Abdul Wahab itu penjahat. Di mana kita buka? Ayo bukunya mana, keluarin dari sana. Kita jangan banyak omong tanpa data yang jelas gitu loh. Iya, seperti kamu jangan banyak omong tanpa data yang jelas. Ya Kamu itu udah, banyak sampai omong, baca di kitabnya mana? nggak bisa, tapi Di nggak banyak media yang mana? ngomong. Ini, Di media, di berita-berita mana? Akhirnya Di kitab antum kita sholat dulu mana? akhi. Nabi SAW katakan
Saya menjamin bagi yang meninggalkan pertikaian, perdebatan negatif, ya ini sudah menjurus hal negatif. Ya, itu surga di tengah dari surga. Ya, bagi yang meninggalkan pertikaian. Jauh lebih Itu aja, surga ketika orang tidak melakukan fitnah, tidak menuduh umat Islam. Itu jauh lebih surga. Di saya masih Ini ada apa? rekamannya salah satu Begini, orang Wahabi Scott, mengatakan ulama karismatik Nah, di kau daerah sampaikan Cianjur. kepada si pendeta Mataram sama pendeta ABS gitu loh. Kalau dia punya nyali gentle, kita diskusi gitu. Sebentar, saya masih Ya, punya iya. rekamannya. Kalau Ketika antum salah satu orang mengatai Wahabi begitu sama mereka mengatakan balas, ulama- akhirnya tidak selesai juga. Yang mulai Bentar, siapa coba? bentar. Yang mulai siapa? Siapa yang mulai ya, Mbak? Begini aja. Siapa yang mulai? Maafkan harus gentle saja. menjawab. Kau mahnus Tidak. kau. Maafkan saja, akhi. Maafkan saja. Kami tidak ridho ketika ulama-ulama kami disesatkan, dikafirkan, kami tidak ridho. Karena kami mencintai ulama-ulama kami. Biarpun kami orang bodoh, Ini min ini tapi ketika min ini ulama amin juga kami ya. dihinakan, Nama sampai min ini amin kiamat ya. saya akan tetap melawan. Anu tahu namanya ini. Itu Ustaz, saja anu mau Ustaz, pamit, saya anu masih punya mau ambil rekaman. faedah. Sebentar, Terkait apa saya itu? masih akhi? punya rekaman orang Wahabi Saudaraku, terkait menyebutkan apa itu? ulama-ulama di Cianjur, ulama karismatik paling dihormati di daerah Cianjur sebagai kuburiyun, penyembah kubur. Saya masih ada rekamannya. Dan itu benar ya? Tidak. Betul, Benar, masih kan? ada.